Salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami hingga saat ini. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang akan menguatkan iman kita pada saat ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang Bernard Branson, dia merupakan kritikus seni yang sudah bertaraf internasional. Salah satu pesan yang dia sampaikan untuk setiap orang, yaitu supaya mempergunakan waktu dengan baik, supaya jangan menyia-nyiakan waktu. Nah, tentu pendapat yang dia sampaikan ini sesuai dengan istilah-istilah yang sering kita dengarkan. Waktu adalah uang, atau time is money. Akan tetapi sering sekali pernyataan, perkataan, dan istilah itu hanya sebatas istilah. Kenapa kami katakan demikian? Karena jelas kita lihat dalam kehidupan sekarang, banyak orang tidak mempergunakan waktu itu dengan baik. Banyak orang menyia-nyiakan waktu itu. Padahal salah satu yang tidak bisa diubah, baik orang pintar, baik orang berilmu, bahkan para ahli, itu mengubah waktu. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa diubah lagi untuk dikembalikan. Maka kalau kita tidak mempergunakan waktu, maka akan ada sebuah kesia-siaan di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam kitab Pengkhotbah ini, khususnya dalam pasal yang ketiga yang menjadi renungan kita, tema sentral yang disampaikan sebenarnya di sini adalah kesia-siaan. Kalau kita melihat dari ayat pertama
Jelas di sana dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu semuanya, tapi dikatakan juga dalam ayat yang berikutnya bahwa semuanya adalah sia-sia. Maka kalau kita tidak mempergunakan segala sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita, maka itu akan sia-sia. Tapi apa yang mau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15 ini. Dalam ayat yang ke-11 jelas di sana dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang artinya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita tentu ada maksud tertentu. Segala waktu yang Tuhan berikan kepada kita tentu ada kehendak yang akan Tuhan nyatakan. Maka apa yang Allah berikan kepada kita jangan pernah disia-siakan dalam kehidupan ini. Apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita harus mempergunakan sesuai dengan kehendak dan ketentuan Tuhan. Maka dalam ayat yang ke-11 ini jelas dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika kita mempergunakan waktu kita, kesempatan yang ada, maka yakinkan dirimu bahwa semua yang kita terima ini adalah sesuatu yang sangat baik bagi kehidupan kita. Kesempatan demi kesempatan untuk membuat hidup kita lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu dalam ayat yang ke-12, aku tahu bahwa mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati segala kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dan lain sebagainya. Itu pemberian Allah. Apa yang kita miliki, apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan pada saat ini, semuanya adalah pemberian Allah. Maka karena semuanya pemberian Allah, kita harus pergunakan pemberian Allah ini untuk kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, makanan dan minuman adalah pemberian Allah, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-13 itu. Yang pertama, lihat firman ini kita mau diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian Allah. Maka karena itu semuanya pemberian Allah, kita harus pergunakan juga untuk kemuliaan Allah. Kesempatan yang ada hidup kita hari ini harus kita sadari Bapak Ibu. Semuanya yang kita miliki pemberian Allah. Karena semuanya pemberian Allah berarti jangan ada kesombongan, jangan ada kecongkakan. Kalaupun saat ini Tuhan memberikan segala sesuatu bagi kita, maka yang kita terima ini harus kita pergunakan untuk hal yang baik. Untuk menolong, untuk membantu, untuk menjadi berkat bagi orang sekitar. Supaya apa? Supaya pemberian ini tidak sia-sia. Supaya kesempatan itu tidak terabaikan, tetapi supaya kesempatan itu kita pergunakan dengan baik. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak supaya kita senantiasa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ini sangat penting Bapak Ibu. Di dalam buku pengkhotbah ini selalu ada pro dan kontra. Ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu menanam, ada waktu untuk panen dan lain sebagainya. Nah, tapi yang paling utama yang harus kita pahami itu mengajarkan kepada kita supaya kita tetap memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita. Prioritas dalam mempergunakan waktu, prioritas dalam bekerja, prioritas dalam di tengah-tengah rumah tangga, maka
semuanya kehidupan kita memprioritaskan Allah atau mempertunjukkan yang Allah kehendaki dari kita. Penuh dengan kasih, penuh dengan pengorbanan, sebagaimana Kristus yang sudah memprioritaskan kita. Allah sudah terlebih dahulu memprioritaskan kita dalam Yesus Kristus. Maka kita juga harus memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diajak, kita mau diarahkan, yaitu supaya kita menikmati segala hidup kita di dalam Tuhan. Artinya seperti apa Bapak Ibu? Menikmati hidup di dalam Tuhan bukanlah karena kaya, bukanlah karena pejabat, tapi menikmati hidup di dalam Tuhan berarti kita mampu bersyukur untuk segala kesempatan yang ada. Berarti kita mampu bersyukur untuk segala pemberian Tuhan. Berarti kita mampu bersyukur untuk segala yang kita terima dari kehidupan kita. Sama seperti yang dikatakan dalam ayat ke-14 itu. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ini yang paling utama dalam kehidupan kita. Supaya kita takut kepada Allah, maka Allah memberikan segala sesuatu bagi kita. Maka segala pemberian Allah ini harus kita kembalikan kepada Allah untuk kemuliaan Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Untuk sabda Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah Tuhan kami melakukan sabdamu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sehat Bapak Ibu, salam sejahtera, Tuhan memberkati.